Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39 di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian. Bahasa Inggris Mary arose dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali. Dia sudah tua. Dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja. Karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara, biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku perkataan salam biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello, shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi? Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan satu nubuatan bahwa orang sombong akan turun kayak takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya. Mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta. Tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jesus. Tunjuk kiri kananmu saudara, katakan. He. Yeah. Yeah. He's so good. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you. He is so good. He is so good to you.
kasih Tuhan. Oh Lord. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Yes Lord, thank you Lord. Yes, terima kasih Tuhan.
akan segala perbuatan-Mu Tuhan. Yes Lord. Betapa kami bersyukur pagi ini. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Kau hebat, yes Lord, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord, ku nyanyi. Kami nyanyikan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Ajaib perkasa. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin, amin. Ajaib perkasa. Yes. Perbuatanmu di hidupku. Bapa, kami bersyukur buat minggu yang baru. Tuhan sudah bawa kami untuk ada di dalamnya. Kami percaya minggu ini lebih baik daripada Amin, minggu amin, yang amin, sebelumnya. amin. Karena penyertaan janji setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Biar kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami boleh menikmati ada dalam hadirat-Mu, dan juga sebentar kalau firman-Mu kami boleh renungkan sama-sama, minta hikmat yang daripada Engkau menyertai hamba-Mu maupun umat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Dan sungguh-sungguh biar kiranya lewat firman ini Tuhan Yesus, Engkau sang kebenaran, Engkau sang firman itu nyata bagi kami semua. Bangun umat-Mu Tuhan, makin dewasa di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami minta semuanya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan saudara setelah beberapa abad kita tidak, enggak ya saudara ya. Setelah beberapa tahun kita enggak bertemu.
karena pandemi, terima kasih Kak Ina udah boleh diatur ya. Saya bisa ada di sini dan saudara sesuai dengan tema bulanan kita ya, yaitu Understanding the Gifts. Saya mau bagikan kepada saudara sesuatu yang sifatnya sebetulnya general, tapi saya percaya ini harus jadi landasan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa mengerti karunia-karunia itu memang ada, memang Tuhan kasih dan itu harus diaplikasikan dan saya percaya itu kehendaknya buat kita semua. Nah, buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal 12, kita akan baca agak sedikit banyak ayat ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya, nanti multimedia follow through aja. Ada PPT-nya, saudara jangan khawatir, nanti kalau saudara perlu materinya saudara boleh minta di multimedia ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu ya. Dalam ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur seringkali dikatakan berhala itu berhala yang tanpa kuasa. Berhala yang punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, punya mulut nggak bisa bicara ya. Tapi meskipun berhala itu nggak punya kuasa, tapi berhala itu kalau kita izinkan ada dalam hidup kita, hati kita, dia bisa menguasai kita, saudara. Dan yang menyembah dia akan jadi seperti dia, dikatakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Rasul Paulus oleh ilham roh, saya percaya. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bagaimana Rasul Paulus emphasize, menekankan tentang karya atau fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Karena setiap kita yang lahir baru, kita lahir baru karena dilahirkan oleh roh. Amin saudaraku, itu yang Alkitab katakan. Ya. Dan kita juga harus tahu bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Tidak tahukah kamu, kata firman Tuhan, bahwa tubuhmu adalah apa? Rumah Roh Kudus, betul saudara? Di mana roh Allah ada di dalamnya. Nah karena itu kalau kita lihat ayat yang keempat, sepertinya Rasul Paulus jump in ya, tiba-tiba dia ngomong tentang bagaimana kehidupan kita di dalam Dia, kehidupan pertobatan, bagaimana Roh Kudus berkarya. Ayat yang keempat, tiba-tiba dia bilang ada rupa-rupa karunia ya, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Sumbernya sama, ucapkan bersama saya, 1, 2, 3, sumbernya sama, sumbernya Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, atau seringkali dipakai istilah marifat. Ya, ada hikmat, ada marifat. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan roh itu. Ayat yang ke-11, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, saya yakin bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dan membawa kita untuk kita menjadi warga negara kerajaan surga, warga kerajaan surga. Kita punya dui kewarganegaraan, kita warga negara kesatuan Republik Indonesia, itu harga mati NKRI. Setuju saudara?
Ini bukan kampanye ya, tapi penting untuk kita mengerti. Tetapi kita juga warga kerajaan sorga. Dan saudaraku sebagai warga kerajaan sorga, kalau kita baca tadi ayatnya, kita menemukan bagaimana dikatakan Tuhan mau untuk dia dan kehendaknya untuk dia memberikan karunia itu kepada kita. Kata dalam bahasa Inggris yang dipakai untuk karunia adalah gift, ya. Dan kalau berurusan atau bicara tentang pemberian atau sesuatu yang kita terima, biasanya ada dua ya dalam bahasa Inggris, gift atau reward, ya. Kalau reward itu selalu ada term and condition dibilang. Kalau reward itu selalu ada apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kita penuhi syaratnya, kita dapat rewardnya. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan dengan istilah upah, saudara. Ada upah, ada pemberian atau gift. Bedanya apa? Kalau gift itu nggak ada termnya, nggak ada conditionnya. Kalau gift itu ya yang mau memberi cuman mau ngasih aja gitu. Ya kan? Berarti apa? Tinggal kita mau terima apa enggak, saudara. Nah, karunia-karunia di dalam Alkitab basically sebetulnya ditulis di 3 bagian di kitab Perjanjian Baru. Pertama 1 Korintus 12 ini yang disebut dengan karunia roh. Lalu kemudian yang kedua ditulis di dalam Roma pasal yang ke-12. Yang saya lupa namanya siapa itu ya. Satu hamba Tuhan dia menyebut itu dengan motivational gift atau karunia motivasi atau sering juga disebut dengan karunia Bapa. Ini karunia roh, itu karunia Bapa ya. Persever, encourager, giver, compassion person itu ada di dalam Roma pasal yang ke-12. Yang kenapa dibilang motivational gift? Karena itu yang memotivasi kita untuk kita bergerak, untuk kita hidup kita ini dipakai jadi berkat ya dan lain sebagainya. Lalu ada Efesus pasal yang keempat yang seringkali juga disebut dengan karunia putra. Karena dikatakan Yesus naik, kemudian dia memberikan karunia-karunia, 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ya, masing-masing karunia itu Tuhan kasih buat kita, Tuhan kasih buat gerejanya. Tentu saja dengan satu purpose yang jelas, dengan satu tujuan yang jelas. Untuk apa saudara? Untuk supaya tubuh ini bergerak, gereja dilengkapi ya, dan gereja dipakai nomor 1 saya yakin untuk menjangkau dunia yang terhilang. Makassar perlu tahu bahwa ada satu umat di kota ini yang berbeda ya. Bukan lebih kaya dari yang lain, lebih terkenal, lebih hebat, lebih ganteng, lebih keren. Enggak, tapi umat yang membawa misi khusus pelebaran kerajaan sorga. Amin saudaraku. Yes, ya. Jadi seperti di Surabaya misalkan, bermunculan gereja-gereja baru dengan metode baru saudara. Saya bilang kita cuma punya satu metode, Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, karena ada banyak gereja mempercantik mimbar. Bukan berarti mimbar nggak perlu, mimbar perlu saudara. Ibadah harus keren, setuju saudaraku, amin? Ya dulu Pak Krismano sama pernah bilang katanya ibadah itu kalau toko itu etalase katanya ya. Nah saya percaya lebih dari etalase lah saudara. Bahwa ibadah ini kita persembahkan to celebrate the King every week, every Sunday. Betul nggak saudara? Setiap hari Minggu kita ada di sini, kenapa? Celebrating our King. Kita merayakan dia saudara, kita menikmati dia menikmati kita. Setuju saudaraku, amin? Harus keren memang. Ya kalau kasih buat raja harus kasih yang terbaik. Ya kan, tentu saja dengan keterbatasan kemampuan dia paham kok saudara. Ya karena ya Tuhan gak kayak manusia. Kalau manusia memang melihat yang dilihat mata. Tuhan melihat apa saudara? Hati. Ya. Nah tapi saudara tujuan gereja bukan itu ya, tapi untuk menjangkau. Ya. Ada lagi yang pakai metode lain apa? Yang perlu apresiasi adalah kebanggaan mereka. Kita mesti bangga sama keluarga kita. Setuju saudaraku? Saudara harus bangga dengan gereja ini, dengan keluarga ini. Kalau kita aja nggak bangga, kenapa orang harus bangga? Betul? Betul nggak saudara? Ya. Tapi kalau saudara mungkin kita bilang, Pak, kok nggak nambah-nambah Pak ya? Kok kayaknya kurang perkembangan, kurang. Ya jangkau jiwa, nggak ada yang lain saudara. Ya dan karena itu Tuhan kasih karunia-karunia buat kita. Kita dimampukan. Setuju saudaraku, amin? Iya, jangkau jiwa nggak gampang. Tapi itu Tuhan bertanggung jawab untuk mengerjakan itu di dalam dan lewat kehidupan kita.
Nomor satu apa yang kita belajar dari memahami karunia. Bahwa semua karunia itu sumbernya dia, itu yang tadi saya ngomong. Semua karunia datangnya dari dia, Bapa, Putra, Roh Kudus. Trinity itu ada dalam sebuah kesatuan, mengaruniakan karunia-karunia itu supaya kita diberikan kemampuan sama Tuhan, ability. Makanya ada satu quotes bagus, ini bukan dari saya, cuman saya nggak tahu yang ngomong pertama siapa. Dibilang, bukan yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan kemampuan kita, tapi ketersediaan kita. Ketika kita mau, Tuhan saya mau terima karunia-karunia itu. Saya mau terima gifts itu. Ya, dan itu tidak diberikan Tuhan hanya untuk orang-orang khusus atau orang-orang tertentu. Kadang-kadang gereja perjanjian baru pakai pola perjanjian lama untuk hidupnya. Enggak, kita ada di era yang berbeda, saudara. Bahwa semua Tuhan mau pakai. Katakan Tuhan mau pakai saya, 1, 2, 3. Tuhan mau pakai saya. Lihat kiri kanan saudara bilang, Tuhan mau pakai Anda. Iya, sebab kalau kita nggak dipakai Tuhan, kita dipakai siapa? Ya, seringkali kita tanya, ada berapa banyak hamba Tuhan di sini? Coba yang hamba Tuhan angkat tangan. Alright, yang nggak angkat tangan hamba siapa? Nah, betul nggak saudara? Kalau kita nggak dipakai Tuhan, kita dipakai hantu. Karena nggak ada area abu-abu di dunia roh, nggak ada. There is no spiritual, there is no gray area in the spiritual world, dia bilang. Nggak ada. Di dunia roh tuh hanya ada dua, di pihak Tuhan atau di pihak hantu. Kita nggak bisa ngomong, ya saya kalau jadi hamba Tuhan kayaknya gimana gitu Pak. Kayaknya itu kan untuk orang-orang tertentu yang dipilih jadi pengurus. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Ya memang kita semua orang biasa. Saya pernah pelayanan di satu gereja, mari kita sambut saudara, hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka tepuk tangan, saya naik mimbar, saya bilang, saudara saya mau koreksi dikit ya. Saya ini cuma orang biasa, tapi Tuhan saya memang luar biasa. Amin. Semua kita orang biasa, tapi yang menyertai saudara itu loh. Pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini. Amin saudaraku, spirit yang ada pada saudara. Rasul Yohanes bilang lebih besar daripada semua roh yang ada di atas muka bumi ini. Saya cuma mau ngomong begini saudara, kalau kita nggak memahami ini, saudara tetap orang percaya, saudara tetap selamat saya yakin. Saudara juga tetap mungkin hidup saudara terjaga, terlindungi, terberkati. Tapi mungkin kurang signifikan aja saudara. Hidup cuma sekali, kita mau hidup kita berguna. Setuju saudaraku? Iya. Pak Rifin satu kali cerita saya, dia dikenalin sama ada satu bapak punya anak, ditanya namanya siapa Pak anaknya? Hartawan. Bagus ya saudara? Nama hartawan bagus nggak? Bagus nggak saudara? Kenapa dikasih nama hartawan? Supaya kaya. Akar katanya harta. Hartawan artinya orang yang berharta. Betul nggak saudara? Ya, tapi Pak Arifin, sebenarnya ada satu nama lagi yang lebih bagus katanya. Gunawan. Kalau punya harta tapi nggak berguna, ngapain? Nggak semua orang diberkati Tuhan. Orang pelit kayaknya nggak perlu deh diberkati. Betul? Orang egois, dia habiskan untuk dirinya sendiri. Siapa yang mau diberkati? Coba angkat tangan. Kasih tahu lagi kiri kanan sambil senyum. Nggak kelihatan sih ya ketutupan masker. Bilang, tapi masih gunawan loh. So, nomor satu, semua karunia itu datangnya dari Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 tadi menjelaskan kepada kita. Makanya Paulus start dengan apa? Mengingatkan kepada kita siapa kita, saudara. Bahwa kita ini dulu orang-orang yang penyembah berhala. Saudara bilang, Pak tapi saya ini ateis Pak. Ya saudara menyembah ideologi itu. Manusia itu dilahirkan untuk jadi penyembah. Tinggal dia nyembah apa saudara. Kita nyembah Tuhan atau yang lainnya yang anti Tuhan. Ya, tapi setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah umatnya, kita umat kerajaan, kita dipilih oleh dia. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Katakan, beta dipilih Tuhan, 1, 2, 3. Iya, saya dipilih Tuhan, 1, 2, 3. Nah, orang Papua bilang, saya dipilih Tuhan katanya. Ya, kita dipilih Tuhan. Dan Tuhan mau untuk memberikan karunia-nya kepada kita. Ya, dan ada satu quotes juga bagus dibilang, gives room. Karunia-karunia itu memberikan ruang kepada kita, saudara. Karunia itu sama dengan kemampuan. Ya. Selalu kalau kita punya kemampuan, let's say misalkan ada orang yang suaranya bagus. Ya.
Siapa yang pernah dengar nama Lyodra? Lyodra, pernah dengar? Tahu dong, ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, itu nggak mempengaruhi keselamatan kita. Tapi masa kita nggak tahu, juara idol ya saudara. Lyodra pinter nyanyi, punya karunia, suaranya bagus, atau pinter main musik, atau apa aja. Sebenarnya kalau secara spiritual, ada orang yang punya karunia kan ada 9 karunia, 1 Korintus 12 ya. Karunia mujizat misalkan, karunia kesembuhan. Orang kalau berkarunia, itu dia nggak perlu, apa itu orang Jawa bilang ngoyo ya, ngotot. Ya, karunia working of miracles dibilang, musir setan misalkan. Dulu di Surabaya, saya baru bertobat, saya ingat Bamak Surabaya mengundang seorang hamba Tuhan, dia orang Amerika, namanya Win Worley, Kak Ina tahu ya, Win Worley. Orang tuh, dia nggak gede, orang Surabaya bilang tuh nggak gede Pak, gede katanya. Sampai dinaikin VW Kombi, nggak ada mobil yang cukup. Itu sedan Commodore, sedan lama ya, itu kan udah gede, nggak bisa masuk dia sudah. First class 2 seat, ya gede banget. Tapi memang dia kalau ngusir setan, karunia ngusir setan katanya. Kalau ngusir setan, nggak pernah tuh dia ngotot tuh sudah. Saya kadang lihat orang tuh ngusir setan sampai urat leher keluar semua, ya pakai berbagai bahasa, tetap aja setannya nggak keluar sudah. Dia santai aja, dia duduk karena dia gemuk banget, dia nggak tahan berdiri lama, dia duduk, dia bilang kalau saudara mau bikin saya bahagia, biar setan-setan tuh saya usir dari hidupmu. Nyantai dia ngusirnya, in the name of Jesus, devil out. Ngomongnya cuman gitu. Artinya kurang lebih itu bersatu kita teguh. Bukan ya saudara ya. Dia bilang dalam nama Yesus, iblis kamu keluar. Langsung manifest saudara. Itu karunia. Naturally dia flowing, flow out ya, keluar ya, saudara. Yang kedua saya percaya saudara, bahwa segala karunia yang Tuhan anugerahkan memang beda-beda. Ya, karunianya beda, jumlahnya beda, modelnya beda saudara. Tapi jangan pernah berpikir bahwa karunia saya, sorry ya lebih keren dari kamu. Enggak, ya. Itu kan secara garis besar kan 9 itu kebagi 3 saudara. Ada speaking gift misalkan, karunia berbahasa lidah lalu ada yang menafsirkan. Kayaknya cuman gitu aja. Dibandingin dengan working of miracles tadi atau the gifts of healing. Karunia kesembuhan, waduh orang kalau punya karunia kesembuhan kan dicari saudara. Atau nubuat ya. Kalau karunia nubuat ya memang dia apa ya sangat peka dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk orang lain. Ya saudara. Enggak kemudian orang melihat bahwa wah saya punya kok kayaknya karunia pengetahuan gitu kok. Kayaknya enggak sekeren dia ya. Enggak saudara. Tiap-tiap orang itu Tuhan kasih beda-beda. Dan masing-masing karunia itu dipakai untuk saling sebetulnya melengkapi. Lihat tubuh kita ini saudara. Ya makanya di dalam ayat yang keempat ya sampai dengan ayat yang ketujuh 1 Korintus 12 ya atau saya bacain ini aja 1 Korintus 12 ayat 18 itu 1 Korintus 12 ayat 18 berkata tetapi Allah telah memberikan kepada anggota. Telah artinya apa saudara? Sudah, karena itu karunia itu ada pada saudara. Nah ucapkan lagi bersama saya, karunia itu ada pada saya. 1, 2, 3, karunia itu ada pada saya. Saya harus mengingatkan diri saya juga. Ingatkan jemaat juga yang ada di Surabaya. Oh, kamu ada loh. Ya, tapi kok nggak kelihatan Pak? Ya karena nggak dieksplor atau belum dieksplor. Nah sekarang tahun ini tahun di mana kita didorong saudara. Untuk menemukan. Ya, Allah telah memberikan kepada anggota. Masing-masing secara khusus Paulus pakai perumpamaan atau ilustrasi yang menurut saya sangat tepat. Tubuh kita. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, kalau dikehendakinya berarti memang itu dari dia, kita nggak bisa milih-milih, dia kasih itu, ya kita open, kita terima, saudaraku. Lalu kemudian kita harus tahu bahwa masing-masing memang beda-beda. Jumlahnya juga ya ada di. Tapi gini, yang dikasih banyak pasti akan dituntut banyak, betul nggak saudara? Ya, yang dikasih banyak pasti akan dituntut banyak. Tapi apa kemudian kalau dikasih dikit itu enggak signifikan? Enggak, saudara. Sekalipun cuma 1. Lebih baik saudara punya 1, tapi saudara pakai itu efisien, efektif, bermanfaat, berguna, saudaraku, untuk
tubuh Kristus untuk penjangkauan. Daripada dikasih 3 tapi nggak dalam, nggak deep, nggak nggak efektif penggunaannya. Ya, bahkan kadang-kadang saya lihat orang tuh makin banyak bakatnya. Kalau dia nggak pinter memanajemeni dan bertanggung jawab, malah jadinya nggak ada yang dampaknya nggak kuat, saudara. Ya karena sedikit-sedikit gitu ya, seperti ya sekarang kan sudah banyak berubah ya sistem pendidikan kita. Saya masih ingat waktu saya SD, SMP, SMA, sekolah di Indonesia tuh sekolah yang mata pelajaran itu banyak sekali, saudara. Bukan banyak ya saudara ya. Tapi nggak dalam. Semua diajarin, semua dikasih tahu semua, tapi nggak dalam. Tapi dunia ini makin lama makin spesifik, betul nggak saudara? Ya keilmuan aja sekarang spesifik, tapi dalam gitu. Saudara mungkin cuma punya satu. Nah ini bukan dari Alkitab, ini kalau nggak salah yang ngomong Bruce Lee. Saudara pernah dengar nama Bruce Lee? Ya itu juga nggak mempengaruhi keselamatan kita ya. Ada ucapannya Bruce Lee yang boleh dong dikit-dikit ya. Ada ucapannya Bruce Lee yang terkenal. Dia bilang kamu mungkin cuma tahu 1 jurus. Kan dia terkenal jago kungfu ya. Kamu mungkin cuma tahu 1 jurus. Tapi kalau 1 jurus itu kamu latih. Dan itu menyatu dengan kehidupanmu. 1 jurus itu lebih hebat daripada 10 jurus yang gak jelas. 1 aja. Ya, tapi maksimal. Katakan maksimal, 1, 2, 3. Maksimal ya saudara. Dan kita nggak boleh iri, saudara, dengan orang lain. Nggak boleh juga sombong kalau Tuhan pakai kita. Ingat bahwa semua itu dikatakan dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, semuanya akan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya. Lalu saya percaya, saudara, karena Tuhan kasih karunia itu beda-beda, seperti tubuh kita ini, saudara. Maka tubuh ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Setiap fungsi yang ada dikaruniakan Tuhan untuk semua itu. Nomor 1 itu bicara unity. Kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Nggak ada satu lebih hebat dari yang lain. Kita saling membutuhkan. Ada memang fungsi koordinasi ada. Ya di Roma 12 itu salah satu karunia itu karunia memimpin, saudara. Otak kita itu karunia koordinasi. Itu kok gambaran karunia koordinasi. Otak kita ini mengkoordinasi seluruh tubuh kita ini, saudara. Kelihatannya dia paling keren, kelihatannya dia paling hebat. Tapi kalau kemudian bagian-bagian tubuh kita ini nggak bisa bergerak juga percuma. Dikoordinasi apa, ya kan? Itu sebabnya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Misalkan nih saudara, misalkan saya ngomong, lama-lama aus gitu. Ya, otak kan nangkep sinyalnya saudara, mulutnya kering, haus. Dia menganalisa, berarti mulut ini butuh apa saudara? Hah? Butuh apa? Oh ya sama ya Makassar sama Surabaya ya. Kayaknya saudara mikirnya lama gitu. Iya butuh apa ya? Butuh jalan kote atau apa? Butuh air ya saudara. Maka kemudian otak juga akan mengkoordinasi apa? Mata saya akan scan tempat ini saudara. Scan apa saudara? Di mana ada air, betul? Ya, kalau mata udah scan, maka saya perlu bergerak, benar nggak saudara? Saya perlu bergerak, saya butuh apa saudara? Butuh kaki. Saudara lihat karunia-karunia itu begitu. Enggak ada yang istilahnya apa, all in one, satu aja dia ngerjain semua, nggak ada saudara. Nggak ada, itu nggak berlaku di gereja, nggak berlaku di tubuh Kristus. Ya. Kaki saya mesti gerak, saudara. Kalaupun ada kaki, tapi nggak bisa gerak, nggak ada gunanya. Makanya semua mesti jadi Gunawan. Mulai besok tambahin nama udah saudara Gunawan ya, saudara. Frans Gunawan gitu ya. Robert Gunawan, Ence Gunawan, semua mesti berguna, bener nggak saudara? Kaki saya harus melangkah berguna, kaki saya mesti gerak menuju ke airnya ada di mana? Di situ misalkan tuh. Ya, saya mesti turun gerak gitu. Nah, kalau udah nyampe di dekat air, apa yang mesti kerja, saudara? Tangan harus apa? Mengambil. Dan yang mengambil apa, saudara? Jangan ngomong tangan lagi, jari, ya kan? Jari mesti ngambil, saudara. Dan bawa ke arah yang tepat. Setuju, saudaraku?
Iya, kalau arahnya salah baptis saya, nggak minum. Ke arah yang tepat, mulut mesti sambut. Demikian seterusnya, saudara. Karunia-karunia itu begitu. Dan itu kalau kita lakukan, kita praktekkan, kita kerjakan, itu indah, saudara. Dan pasti ada keberbuahan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan mau supaya kita ini berbuah lebat. Setuju saudara? Amin. Ya. Ayat 8 sampai dengan ayat yang 10, 1 Korintus pasal yang ke-12, kalau kita baca ayatnya banyak. Kita baca ayat 19 dan ayat 20 aja. 1 Korintus 12 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dikatakan andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh, ya. Rasul Paulus kasih oleh hikmat Roh Kudus, dia kasih ilustrasi tepat sekali saudara. Tubuh kita ini. Makanya di Surabaya dulu ada pelayanan namanya Tubuh Kristus. Yang terdiri dari berbagai gereja, berbagai golongan, tapi satu ya bergerak. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh, memang, baca sama-sama 1, 2, 3, ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh, ada banyak anggota. Lihat hari ini yang datang di tempat ini ada berapa ratus orang. Bayangin kalau kemudian Rock Makassar bertumbuh, berkembang, berlipat ganda. Kita mungkin ibadah bukan ratusan lagi tapi ribuan. Mungkin enggak saudara? Mungkin. Puluhan ribu? Enggak dengar saya suara saudara. Hah? Mungkin? Ratusan ribu? Amin. Ya, jadi kita mungkin sewa stadion. Rada panas sih, tapi enggak apa-apa, yang penting menggairahkan ya saudara. Masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri. Lihat segini banyak saudara. Tapi kalau kita bergerak bersama-sama, perbedaan karunia tidak lagi membuat kita terpisah, tapi menyadarkan bahwa kita satu kesatuan, 2 saling membutuhkan, 3 harmoni. Masing-masing saling melengkapi satu dengan yang lain. Enggak ada yang satu lebih gede dari yang lain, lebih hebat dari yang lain. Enggak ada. Ya, saudara, dan ketika itu kita kerjakan, ketika itu kita lakukan, maka dampaknya masif. Bukan cuma kita satu, enggak saudara. Tapi dalam kebersamaan itu dampaknya luar biasa, dampaknya strong, kuat. Itu dirasakan bukan hanya oleh satu area, tapi saya percaya kota Tuhan bisa pakai saudara untuk memberikan pengaruh. Nah anyway saudara, singkat aja ya. Karunia-karunia secara garis besar dibagi 3. Apa itu? Ada revelation gift, ada power gift, ada speaking gift namanya. 3. Ya. Jadi kalau kita lihat revelation gift itu ada word of wisdom, kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat tuh kayak apa Pak Daniel? Kata-kata hikmat tuh seringkali dipakai di dalam banyak area sih, tapi counseling misalkan. Ya, atau businessman butuh tuh saudara. Kenapa? Kita menghadapi sesuatu yang perlu pemecahan, atau perlu jawaban, atau perlu jalan keluar, dan itu enggak ada, tapi tiba-tiba saudara seperti dikasih pencerahan, insight. Atau insight terjemah pencerahan kira-kira ya kalau bahasa Indonesia ya. Insight ya. Not only idea. Ide bagus tapi insight itu lebih tajam saudara. Ya, contoh tuh Salomo paling gampang. Ya, masih ingat peristiwanya? Salomo kedatangan 2 orang wanita bawa 1 bayi rebutan. Ini anak saya, enggak anak saya, waktu malam dia curi. Waduh saudara. Dan kalau menyelesaikan perselisihan dan di antara 2 ibu itu enggak gampang saudara. 2 bapak lebih gampang. Kecuali kalau bapaknya keibuan, itu susah ya. 2 ibu, susah enggak gampang. Iya kan, wanita kalau berantem itu bisa lebih ramai dari pria saudara. Wah saya bayangin Salomo pusing ya saudara ya. Tapi dia dapat hikmat. Dia bilang minta pedang, bawa sini. Lalu dia bilang, udah gini aja biar adil ya. Saya kan jadi raja harus adil tuh. Ya, bayinya 1, ibunya 2. Saya bagi 2 aja. Dapat separuh-separuh. Dan di situ dia bisa menilai. That is wisdom. Dia bisa menilai yang ibu sungguhan yang mana. Karena ibu yang sebenarnya dari anak itu pasti gak kepingin anaknya celaka. Dan ibu yang bilang, jangan dibagi 2. Udah kasihkan aja ke dia. Salomo tahu yang ibu sesungguhnya yang mana. Tapi yang serakah bilang apa? Betul itu tuanku raja. Engkau penuh hikmat. Bagi aja jadi 2. Kita tahu yang benar yang mana saudara. That is wisdom.
Ya, seringkali kita dalam konseling misalkan, kita diperhadapkan pada sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi Tuhan kasih kita insight. Tapi ada karunia yang disebut knowledge, pengetahuan. Saudara, selama kita hidup, dari kita kecil sampai kita dewasa hari ini, kita tuh kolek banyak sekali pengetahuan. Lewat sekolah, lewat percakapan, lewat pembelajaran pribadi, kita kolek, kita kumpulin banyak sekali pengetahuan. Dan itu ada pada kita. Saudara, kita dikasih Tuhan kemampuan, otak kita ini luar biasa. Ini lebih dahsyat dari superkomputer. Semua yang kita lihat nih, mulai dari kemarin, bahkan hari-hari sebelumnya, semua yang saudara lihat, yang saudara saksikan, itu terkolek. Masuk dalam otak kita, saudara. Makanya hati-hati. Kayak lagu Rocky, hati-hati gunakan matamu. Betul, saudara? Ya, karena semua masuk, saudara. Tersimpan di sini. Jadi area knowledge kita tuh luar biasa sebetulnya. Cuman problemnya gini nih, saudara. Jadi kalau menurut teori, apa yang masuk di otak kita itu ada di 3 kompartemen. Yang pertama yang disebut dengan conscious mind, pikiran sadar. Ada berapa banyak di sini saudara pikiran sadar? Coba angkat tangan. Kalau enggak pingsan saudara pasti ya. Enggak ya, ada pikiran sadar, ada namanya ambang sadar, subconscious. Dan ada unconscious. Ambang yang, itu pikiran yang tidak sadar, tersimpan jauh di dalam otak kita. Bayangkan otak kita tuh kalau kompartemen gedung gede, saudara. Lalu ada ruang-ruang di situ buat simpan informasi ya. Saudara, ada yang tersimpannya karena udah lama sekali. Kemarin saya pulang dari ibadah sama istri saya, puter lagu, ada satu lagu lama. Ya saudara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Jauh, siapa yang tahu lagu itu? Coba angkat tangan. Yang tahu, ya ini angkat tangan, angkatan lama ya. Karena kalau yang baru-baru, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Teman saya bilang break, zaman dulu itu tuh. Ya. Anyway saudara, saya nanya istri saya, kamu tahu gak nih lagu nih waktu saya umur berapa? Umur berapa? Saya belum lahir. Lagu lama banget ya saudara. Tiba-tiba saya ingat, saya ikut nyanyi. Ya. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi normal gini kita bisa lupa. Nah saudara, ketika kita berhadapan dengan problem, ketika kita berhadapan dengan masalah, tiba-tiba Roh Kudus membongkar ingatan kita. Case kah? Apakah itu mungkin pengetahuan, apa yang kita ngerti, apa yang dulu kita pernah hadapi. Tiba-tiba kita diingatkan. That is the word of knowledge. Kalau wisdom itu memang dari Tuhan, Tuhan kasih pemecahan yang jelas. Ya. Lalu kemudian discerning of spirit, ibu-ibu biasanya jago nih saudara. Daripada bapak-bapak, karunia membedakan roh. Ya, bapak mau bisnis, ada rekan bisnisnya, udah ditata semua, ditemuin sama istrinya. Istrinya senggol suaminya, hatiku kok gak enak ya. Gak enak kenapa? Enggak tahu ya, aku lihat bapak tuh kok kurang suka ya. Kayaknya licik gitu loh orangnya. Suami bilang kamu nih macam-macam aja aneh-aneh. Portfolionya bagus loh dia. Ini kita bakal untung gede ini. Enggak tahu, tapi nah coba suami-suami jangan terburu-buru ngejudge istrinya. Tapi bukan berarti bapak-bapak enggak punya karunia, bukan berarti tidak bisa dapat saudara. Ada enggak saudara di sini yang punya kecenderungan kalau ketemu orang, itu tiba-tiba kok saya enggak tahu ya, tapi kayaknya ada something ini orang ini. Ada something ini yang, ya tapi saya nggak bisa ngomong apa itu. Nanti kalau udah lewat sekian waktu baru ketahuan. Saudara dulu Pak Alex Abraham, waktu beliau masih hidup melayani, satu kali dikenalin sama hamba-hamba Tuhan dulu ya, zaman dulu di gereja asal mula kita ya saudara. Asal mula saya ya. Pak ini lupa kenalin Pak, ada satu hamba, saya sebut namanya sudah pasti tahu. Ya terkenal dia. Pak bagus Pak pelayanannya, khotbahnya bagus. Paling bilangnya gak apa-apa, temuin aja kita ngobrol. Ditemuin ngobrol saudara.
Habis orangnya pulang, Pak Alex bilang gini, ojo diundang. Dia pakai bahasa Surabaya, wong iku saru. Saru, bukan sarung, bukan. Saru itu porno. Cabul. Loh, enggak Pak, yang lain yang ada di situ bilang, enggak Pak, dia bagus tuh Pak pelayanannya Pak. Ojo. Saru katanya. Dan sekian waktu kemudian ketahuan, ini Bapak punya simpenan. Bukan simpenan uang. Simpenan yang bisa kentut, saudara. Enggak ya, dia punya will. Dia punya selingkuhan. Benar, saudara. Nah, itu discerning of the spirit. Ya, lalu apa lagi? Power gift, karunia-karunia kuasa, faith, karunia iman. Ya kan, ada orang yang memang, waduh, punya iman yang luar biasa. Ya, melihat kemustahilan sebagai sebuah kemungkinan, sebagai sebuah kesempatan. Orang lain bilang gak mungkin, gak bisa, dia bilang bisa, udahlah percaya. Itu karunia iman, saudara. Dan dia kokoh, dia gak tergoyahkan. Ya, lalu kemudian apa? Gifts of healing. Tadi kita sudah sempat singgung ya saudara. Kalau pokoknya dia doain orang, statistiknya mungkin 90% lebih sembuh pasti, sembuh. Ya, bahkan kasus-kasus yang apa? Yang susah, yang sulit, saudara. Cobalah saudara explore. Pak, caranya tahu saya punya gift of healing gimana Pak? Satu, cari orang sakit dulu. Iya kan? Jangan yang sehat didoain. Kalau perlu yang ekstrim, jangan yang sakit panu, sakit yang sakitnya bener-bener gimana gitu, cancer gitu, yang stadiumnya udah 5, ada nggak 5 ya? Nggak ada ya, 4 paling tinggi ya. Ya, yang udah bau-bau tanah, tau nggak bau tanah sudah? Udah deket mati, mau dikubur maksudnya, didoain, itu gift of healing. Ya, coba saudara, kalau nggak praktek, apa salahnya kita doain orang, bener nggak saudara? Kalau nggak sembuh gimana Pak? Ya memang bukan kita yang nyembuhin. Setuju saudaraku, amin? Iya, saya doain orang mati berapa kali. Saya cuma bilang ya memang udah waktunya ya. Tuhan bawa dia ke tempat yang lebih mulia. Dan saya gak pernah kapok. Tapi saya tahu ini bukan karunia saya. Mungkin belum ya. Saudara, saudara percaya gak Tuhan bisa tambahkan karunia kita? Yes, ketika saudara setia mengerjakannya. Dan seterusnya. Working of miracles, yang mujizat ya saudara ya. Yang lain, yang ketiga, boleh di next ya. Nah ini speaking gift ya, speaking in tongue, interpretation, ini lalu kemudian prophecy, nubuat ya. Tadi kita juga udah singgung. Nah saudara, semuanya ini at the end ya, saya akan tutup dengan ini saudara. Bahwa semuanya ini bisa terjadi, bisa kita alami, bisa kita rasakan, bisa ada, kita tahu di dalam diri dan hidup kita. Ketika apa saudara? Ketika kita mengeksplor itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita, saudara bilang gini, Tuhan aku minta, boleh. Tapi saya kasih tahu saudara, itu udah ada pada saudara. Jadi saudara, yang saudara lakukan adalah discover. Yang saudara lakukan adalah saudara harus menemukan itu ada. Ya, lalu menggunakannya. Kalau udah ditemukan, nggak digunakan, percuma saudara. Ya, jadi saudara mungkin hartawan, tapi bukan gunawan itu tadi. Pakai saudara. Dan develop, kembangkan lebih lagi. Ya saya yakin itu tadi, bahkan Tuhan bisa menambahkan. Dalam kitab 1 Korintus pasal 14, mungkin ditampilkan aja ayatnya di PPT, nggak ada. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12, ini ayat terakhir ya. Dikatakan demikian, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berkata demikian, saudara. Demikian pula dengan kamu, dikatakan, kamu memang, lihat itu saudara, berusaha untuk memperoleh karunia roh. Jadi memang harus berusaha. Ya, saudara bilang, Tuhan pakai saya. Ya Tuhan bilang, kerja, usahain, lakukan. Ya Tuhan pakai saya. Kita gak bergerak. Sama saya ngomong sama saudara, saya di depan mimbar ini punya duit $1.000. Saya bilang, saudara saya mau kasih $1.000 ini buat saudara. Saudara bilang, amin, haleluya, puji Tuhan. Bahkan ada yang melompat. Saya bilang, saudara saya mau kasih $1.000 ini buat saudara. Saudara bilang, yes, Pak Daniel baik sekali, haleluya, puji Tuhan. Saudara saya mau kasih $1.000 ini buat saudara. Selama saudara cuma duduk di tempat saudara dan saudara gak berlari ke depan, $1.000 itu tidak akan berpindah tangan. Karunia juga gitu saudara.
Saudara bilang, Tuhan saya percaya itu ada pada saya aminkan, haleluya. Tapi kalau saudara nggak berusaha, lihat ini lagi saudara. Dikatakan demikian, telah berusaha memperkenalkan roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha. 2 kali loh saudara. Berusaha apa? 1, 2, 3, baca sama-sama. Mempergunakannya untuk membangun jemaat, haleluya. Untuk membangun jemaat. Jadi karunia itu memang bukan untuk kita, saudara. Bukan untuk kemuliaan kita, kebanggaan kita. Enggak, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk jadi berkat bagi orang lain. Ada iklan, masa jeruk makan jeruk. Benar saudara. Ya, semua karunia. Orang pinter nyanyi, dipakai untuk Tuhan. Kalau dia pakai, wah jadi narsis. Ya, narsis itu kan legenda ya saudara ya. Ada seorang yang bernama Narsis yang dia tuh pemuda yang sangat ganteng. Gantengnya minta ampun. Sak Makassar ini dikumpulin, gak ada yang seganteng dia saudara. Tapi satu kali pemuda ini dia lihat air yang tenang saudara. Dan dia lihat gambaran wajahnya di situ. Dan dia terkagum-kagum dengan yang dia lihat itu. Makanya orang yang model gitu dibilang apa saudara? Narsis. Ya. Jadi kalau kita nikmati karunia itu untuk kita sendiri. Kita apa saudara? Hashtagnya apa? Narsis. Ya saudara ya. Enggak. Semua itu kita pakai untuk dia saudara. Karunia itu berarti kemampuan. Kemampuan itu berarti fungsi. Fungsi itu berarti tanggung jawab. Saya mau tutup dengan 2 pertanyaan aja saudara. Nomor 1, apakah kita paham kebenaran ini saudara? Apakah kita memakainya? Apakah kita sudah mengembangkannya? Pak, tapi saya gak pernah dikasih kesempatan Pak. Ya memang kalau di ibadah kayak begini, jangan saudara ya. Ini kita celebrate ya. Bolehlah kalau ada yang tergerak banget ya. Saya kok ada pesan Tuhan ya, lapor dulu saudara. Ya, di sini ada yang koordinasi kan, lapor dulu, ada Kak Ina, lapor Kak Ina, saya kok digerakin. Nanti Kak Ina timbang, itu haknya gembala, timbang saudara. Jangan dulu deh, nurut saudara, jangan, gak ngerti apa namanya suara Tuhan. Lu menghalangi nih suara Tuhan buat jemaat. Ya, nurut, taat, oke. Mungkin lain kali. Kak Ina bilang, silahkan sampaikan. Ya, di beberapa gereja tuh, di depan ini dikasih mikrofon ya. Kalau kayak di luar negeri dulu saya sekolah tuh di sekarang namanya CBC ya. Itu di 3 tempat mereka kasih mikrofon. Kalau ada yang ada pernyataan dari Tuhan, maju ngomong sama eldersnya bilang go. Worship leadernya tahu, kasih waktu dia ngomong. Ya, tapi itu ditimbang juga, saudara. Misalkan ini. Tapi saya mau beritahu saudara, cara paling gampang untuk kita menemukan karunia kita, memakai dan mengembangkannya, saudara tahu nggak di mana? Komsel. Di komsel, saudara. Komsel itu kekeluargaan. Komsel itu penuh permakluman, betul nggak, saudara? Song leader, fals dikit, cincai. Bahkan kalau ada yang kukuai, kita cincai. Lu kukuai, gue cincai. Betul gak saudara? Ya di komsel itu kita, ya paling kalau rada-rada kita ketawa aja kan, bener gak saudara? Ya, tapi kalau di gereja gak bisa saudara. Pak, saya rasa Pak, saya punya karunia untuk kesembuhan. Boleh gak nanti di kebaktian ini, yang sakit-sakit saya tantang untuk saya doakan. Wah bisa kacau ibadah kita saudara. Selesai ibadah boleh, ya. Di komsel boleh, praktekin. Ya, Pak, saya dapat pesan berbahasa roh misalkan. Saya pengen, dia bahasa roh. Tapi gak ada yang interpretasi saudara. Ngapain? Itu bahasa doa. Tapi kalau di komsel kita boleh praktekin. Kembangkan, temukan, pakai. Amin saudaraku. Dan ketika kita melakukannya, saya beritahu saudara, saudara pasti signifikan. Beda saudara. Ya. Dan masing-masing baiklah kita menemukan karunia-karunia itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang terakhir,
kalau saudara kesulitan mengalaminya, nah ini tadi kenapa mesti di Komsel. Komunitas itu bisa bantu kita, komunitas bisa kasih nasihat kita yang benar. Saya masih ingat, saya tutup dengan cerita ini ya saudara. Pemain musik bisa kembali, saya selesai ya. Saudara, saya masih pelayanan, saya mengawali pelayanan saya di youth ministry ya saudara. Dan saya punya teman ya yang dia sekarang jadi gembala di Melbourne ya. Saya punya teman di Bethany di Melbourne. Nah dia itu jago musik, dia pemain keyboard ya saudara. Dan dia juga yang atur paduan suara di gereja dulu di Surabaya ya, choir. Jadi dia yang latih tiap minggu ada latihan. Nah ada anggota kita 2 orang, itu pengen sekali jadi anggota choir, anggota paduan suara. Saya pengen ikut paduan suara. Nah paduan suara kan biasanya dibagi kan saudara, ada suara 1, 2, 3, 4 ya saudara ya. Saya pengen ikut ya. Akhirnya ya udahlah boleh mau pelayanan masa dilarang. 2 orang ini ikut, masuk dia saudara. Nah tapi kemudian teman saya namanya Daniel Indarto, Dani. Ya, Dani lapor saya, dia bilang ketuanya kan saya dibilang, Den, sama-sama Daniel namanya, dia bilang Den. Aku minta tolong bisa enggak? Kenapa? Yang 2 orang ini memang rajin, bergairah, sungguh-sungguh. Makanya rajin aja gak cukup ya saudara ya. Tapi dia bikin kacau kalau di paduan suara. Hah? Dia bikin kacau gimana? Gangguin temennya? Enggak. Suaranya false. Memang gak bakat nyanyi. False suaranya. Jadi dia ngobrol aja false. Enggak ya saudara ya. Anyway. Jadi dia nyanyi, jadi kan dilatih tuh ya tiap hari Jumat kalau nggak salah kita latihan. Dia latih kan, dia kan telinganya pitch perfect ya, telinganya kan tajam saudara. Wah ini ada yang false nih, dibagi sama dia. Coba kelompok ini dulu, coba kamu nyanyi, nggak ada. Ya, itu kayak zaman dulu akan mencuri itu ya, keluarga per keluarga ya. Kelompok ini kedua nggak ada, kelompok ini ketiga kayaknya ada deh. Ya, coba kelompok yang keempat, nggak ada, berarti di kelompok yang ketiga ini biang keroknya. Iya kan, suruh nyanyi lagi, coba nyanyi lagi, dia amati saudara. Nah maka jatuhlah itu pada 2 orang ini. Coba kamu berdua nyanyi, emang false, kompak falsenya saudara, berdua ini. Ya udah coba kamu latihan ya di rumahnya, kasih kesempatan, latihan ya, itu false loh tadi. Dan anehnya gini, kalau choir tuh anehnya gini saudara. 2 orang aja dari 20 orang atau 50 orang yang false. Yang lain tuh bisa ikut loh saudara. Aneh ya. False tuh nular ternyata. Jadi yang gak false bisa ikut kacau. Bisa ikut false. Iya kan dia bilang waduh aku pusing. Udah kasih kesempatan. False lagi. Lalu dia bilang tolong dong enaknya gimana. Berarti karunianya bukan di situ. Satu kali saya pelayanan, saya ajak mereka saudara. Ayo ikut yuk pelayanan. Saya pelayanan di desa. Lalu saya bilang, nanti kamu ikut mendoakan ya. Tuhan pakai loh saudara. Ya, habis itu kita altar call doakan lawatan terjadi. Dia ikut doain saudara. Dia lihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Waduh dia berdua bergairah saudara. Waktu pulang saya bilang, gimana kalau kamu pindah aja pelayanan. Ikut sama saya, enggak usah di paduan suara lagi. Lalu dia bilang, tapi aku enggak enak loh kalau aku enggak di paduan suara. Oh saya jamin, saya bilang, enggak akan itu terjadi, saya jamin. Ya, bener ya, Koden jamin ya, tak jamin 1000%. Saya dalam hati gini, temanku pasti sukacita, kamu enggak di situ. Saudara, jangan tangan jadi kaki, kaki jadi mata, mata jadi hidung, jangan. Temukan karunia saudara, bahwa diri saudara ada di situ. Yuk bangkit berdiri saudara. Mari kita datang kepada dia. Haleluya. Boleh minta puji. Mengiringmu Nah ini bukan karunia saya nih. Masuk dalam rencanamu Bapa. Shalom Bapak Ibu, sebentar dulu. Sorry. Kami ada surprise buat Pak Gembala kami ya, hari ini berulang tahun. Jadi mungkin saya juga mau umumkan buat Bapak Ibu Saudara, kita ada kakak gathering yang akan dilakukan di Hotel Miko jam 6 sore ya. Ini juga belum ruang
Beril ya, lantai parkiran lantai 6. Jadi ini juga Pak Gembala belum tahu. Jadi ini kita buat surprise buat Bapak Gembala. Silakan, tidak mengurangi kasih karunia Pak. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Yes, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Nomor satu, Tuhan mau pakai saudara. Nomor dua, karunia-karunia itu sudah diberikan pada saudara. Tapi yang ketiga, saudara harus menemukan itu. Itu permata yang berharga. Sebab apa? Sebab Tuhan mau hidup kita signifikan. Hidup kita berdampak, berguna. Dan saya mau beritahu saudara, kota ini membutuhkan saudara. Siapa saudaraku yang Tuhan bisa pakai untuk menjangkau kota ini? Saudara yang tinggal di sini, saudara yang ada di sini, ini milik pusaka saudara. Milik pusaka saya Surabaya, milik pusaka saudara Makassar. Dan saya yakin Tuhan punya destiny buat kota ini. Dan karena dia mulia, destiny-nya juga mulia. Dan kita semua terkait ada di situ. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan pakai saya Tuhan. Saya mau menemukannya, saya berjanji. Pakai komsel-komsel yang ada untuk menumbuh kembangkannya. Saudara mau angkat tangan saudara, kita doa. Bapak terima kasih, kami percaya bahwa karunia itu ada pada kami. Terima kasih buat roh-Mu yang Kau karuniakan juga untuk setiap kami. Ingatkan kami selalu, ingatkan kami senantiasa bahwa tubuh kami adalah rumah Roh Kudus di mana roh itu ada di dalamnya. Biarlah kiranya hamba berdoa, Roh Makassar bergerak dalam karunia-karunia yang kuat yang datangnya daripada Engkau. Bukan hanya 1 Korintus 12, tapi juga Roma pasal 12 dan Efesus pasal yang keempat. Engkau bangkitkan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, guru-guru. Karena jemaat ini akan tumbuh kembang lipat ganda, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara udah terima paket perjamuan, boleh diangkat sama-sama. Saudara, Tuhan bilang lakukan ini untuk ingat akan aku. Lewat apa yang dia kerjakan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dalam kasih karunia-Nya yang limpah. Angkat sama-sama paket perjamuan ini. Tuhan, ini roti dan anggur biasa. Tapi kami taruh iman kami di dalamnya. Bahwa ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ambil roti saudaraku yang ada. Kita angkat sama-sama roti yang udah ada di tangan kita ini. Demikian kata firman Tuhan. Malam ketika Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu.
buat ini untuk jadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah penebusan yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Kita tidak lagi hidup di bawah dosa, yang berarti kita nggak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkatnya daripada Dia. Saudara-saudara, karena itu bukankah cawan ucapan syukur? Yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Yes, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Amin. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Biar kiranya firman yang kami sudah dengar boleh dimeteraikan dalam hati pikiran kami. Perjamuan yang kami boleh ada bersama-sama di dalamnya, meneguhkan, mengingatkan kami. Apa yang Kau mau kami lakukan dalam hidup kami. Akan anugerah-Mu, akan kasih karunia-Mu yang limpah. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk kami bergerak dalam kehendak-Mu. Dimuliakan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan saksikan pengumuman lewat multimedia.
Mohon tunggu sebentar saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan beberapa hal dulu sebelum kita tutup. Persembahan kita yang Bapak Ibu lihat di info jemaat, itu ada 4 rekening. Sekarang kita hanya 1 rekening saja, tetapi nanti pada saat Bapak Ibu memberi atau transfer, itu dicantumkan untuk umum, misi, perpuluhan dan diakonia serta pembangunan, ya Pak ya. Oke, jadi kita hanya 1 biar nggak bingung Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita memberi untuk pekerjaan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Atau kalau yang di Bapak Ibu memberi pakai amplop, itu pakai diberikan tanda centang ya. Ada perpuluhan, umum, misi, diakonia dan pembangunan. Itu aja mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari jemaat, kita bangkit berdiri, kita katakan. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Saya persilakan Pak Daniel untuk berdoa. Saya dapat kehormatan berdoa buat Kak Jo ini. Saudara, angkat tangan saudara, kedangkan, arahkan ke depan. Kita bersyukur untuk Pak Jonathan, Pak Tiasina yang Tuhan karuniakan buat kami semua. Bukan hanya Rock Makassar tapi juga Rock International Ministry dan gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, dimanapun. Kami sepakat berdoa memberkati Kak Jo di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selama ini memimpin dia, boleh jadi papa yang luar biasa, suami yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan pakai dia lebih lagi sebagai hamba-Mu untuk kota ini. Dan Tuhan biar sungguh-sungguh kerajaan sorga dinyatakan di dalam dan lewat hidupnya. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam hidupnya di atas muka bumi ini seperti di sorga sendiri. Kemanapun dia pergi, dia membawa Kristus di dalam dan lewat kehidupannya. Sang Raja dihadirkan di dalam dan lewat kehidupannya. Dan karena itu kami juga percaya the blessing of the kingdom, berkat kerajaan dinyatakan buat hidupnya. Apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hatinya. Tuhan mengerjakan itu semua. Dan biar apa yang menjadi cita-cita, harapan, mimpinya boleh digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam waktu Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kita sepakat semua memberkati. Katakan sama-sama. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Belum selesai, satu lagi. Sekarang juga. Cium suaminya, cium suaminya,
cium suaminya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Haleluya. Selamat Kak Jo. Selamat ulang tahun buat Pastor Jonathan Batiasi. Terima kasih banyak buat saudara-saudara sekalian. Kok repot-repot sih? Thank you. Terima kasih. Terharu sekali ini. Jarang dirayakan di depan begini, jarang sekali. Saya suka maunya dirayakan di rumah makan aja di mana gitu. So thank you. Terima kasih banyak Rock Makassar. Dukungannya semuanya luar biasa. Thank you. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. By the way, usia saya baru 57. Jadi masih muda kok. It's alright, still going on. Thank you. God bless you. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan akhiri pada kita siang ini. Haleluya, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Thanks, thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, amen. My soul has found rest. Oh Lord, I give you. Mari angkat tanganmu, katakan thanks, thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed, amen. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I give you thanks, thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Oh Lord, I give you thanks. Oh Lord, I give you thanks. Haleluya. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Kamu tidak akan pernah kekurangan satu karunia pun sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyatakan wajahnya kepadamu dan berikan kasih karunia bagimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu. Orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu, studimu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu. Dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan. Tangan keberkatan dan tangan pemulihan. Bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau. Bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Amin. Happy Sunday everyone. God bless you.